Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danis Tisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki perilaku atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi berperilaku hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih motivasi yang berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menumbuhkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Di antaranya, posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru, sebaiknya seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan di antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dibantu dengan pembuatan perkasa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Dan hal yang menarik bagi saya, dan itu di luar dugaan, adalah pada saat saya pelajari modul ini, yaitu tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol saya yang biasa saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya berposisi sebagai manajer dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani murid yang sering main bola ketika jam efektif berlangsung, di mana pada saat itu gurunya tidak ada. Saya menggunakan pendekatan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal atau intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer ketika menyelesaikan permasalahan pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yang sering diterapkan adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus selalu memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah menerapkan pendekatan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan.
Ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tetap tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, melainkan juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga kita senantiasa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan perubahan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.